محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Isya dan insyaallah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah kita selalu bersyukur atas nikmat Allah sampai malam ini kita masih diberi iman, Islam dan inayah ya, sehingga kita insyaallah nanti melanjutkan ibadah-ibadah Ramadan. Semoga kita semuanya sehat walafiat sampai akhir Ramadan, sampai akhir hayat kita, sehingga mudah dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Jamaah Isya rahimakumullah, pada malam hari ini topik yang diberikan kepada saya tentang peran sistem ekonomi Islam ya dalam pembangunan ekonomi nasional. Ya, karena memang mungkin ya karena saya di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, nah, maka saya diberi topik ini. Dan ini akan disambung besok pagi insyaallah oleh Profesor Slamet Sugiri, ya beliau juga guru saya. Itu semacam berbagi. Nanti saya akan singgung sedikit, misalnya nanti bagaimana nilai-nilai ekonomi dalam Islam. Ya, tapi secara detail insya Allah besok pagi Prof. Sugiri akan menyampaikan. Jadi yang pertama, ya, karena waktunya 15 menit, jadi ta'rif dulu. Jadi apa yang dimaksud dengan ekonomi? Jadi kalau kita mendengar kata ekonomi, ya dalam bahasa Indonesia itu biasanya merujuk satu disiplin ilmu dan atau sistem gitu ya. Ya meskipun kalau secara bahasa yang benar ya menurut kamus bahasa Indonesia kita ya kalau merujuk pada ilmu ya ekonomika. Jadi fakultas kita itu insya Allah namanya benar ekonomika karena mengajarkan ilmu. Ya, jadi ada dua pengertian ya ilmu ya yang mempelajari tentang distribusi pengelolaan distribusi ya sumber daya kepada masyarakat. Tapi juga berarti sebuah proses yaitu bagaimana mengelola barang-barang tersebut. Nah kemudian apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam? Ya diskusi tentang definisi ekonomi Islam sampai saat ini masih panjang. Meskipun sebenarnya nanti akan saya tunjukkan beberapa dalil ya di Al-Quran itu sudah mengindikasikan bagaimana sistem ekonomi Islam itu seharusnya dibangun. Tetapi justru inilah khasanah Islam. Jadi seperti yang kita pahami Al-Quran dan Sunnah itu lebih banyak memberi prinsip-prinsipnya, kemudian bagaimana implementasinya, yaitu bisa disesuaikan oleh konteks zaman dan ruang yang ada. Jadi kalau ekonomi Islam secara mudah ya sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran dan hukum Islam. Atau kalau kita balik karena ekonomi ini merupakan ajaran Islam yang sifatnya al-muamalah, ya bukan yang ibadah mahdoh, maka ekonomi Islam bisa dikatakan sistem ekonomi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, oleh karena itu untuk memahami apa itu ekonomi Islam ya berarti kita harus memahami syariat Islam yang dituangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW ditambah berbagai ilmu ya misalnya bahasa Arab, kemudian usulul fiqh dan lain sebagainya. Karena dinamika praktek ya perekonomian termasuk di dalamnya sistem keuangan itu kan selalu berkembang. Ya. Saya sebut saja misalnya jamaah yang sudah mungkin yang sudah sering ya jamaah dengar ada akad ya ada namanya al-bai' al-murabahah ya kemudian al-mudharabah dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya sistem ekonomi Islam lebih luas ya pengertiannya dari sekedar akad-akad tersebut. Atau bahkan definisi yang lebih umum ya sesungguhnya sistem perekonomian yang diterapkan ya yang dilakukan oleh muslim
yaitu ekonomi Islam. Dengan asumsi bahwa setiap mukmin, setiap muslim dalam bermuamalah termasuk dalam menjalankan ya, kehidupan ekonomi ya akan berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian saya tunjukkan beberapa dalil ini, misalnya yang tadi saya sampaikan tentang syumuliyah ajaran Islam ya, kesempurnaan. Jadi saat haji wada Allah menurunkan wahyu ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan aku cukupkan nikmatku padamu dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Nah, nanti silahkan dibaca buku-buku tafsir ya, apa bedanya akmaltu dan atmamtu gitu. Itu sudah banyak yang mengulas, tapi secara ringkas ya, kalau akmaltu itu dalam setiap komponennya itu sendiri sudah sempurna. Kalau atmamtu itu akan menjadi sempurna jika menjadi satu kesatuan gitu. Ya, misalnya kalau di Islam kita punya ajaran sholat, zakat dan seterusnya, termasuk saum, yaitu dalam dirinya sendiri ajaran itu sudah sempurna. Tetapi kalau yang atmam merujuknya pada nikmat, misalnya kesehatan, kekayaan ya, yang relevan dengan topik kita, kayak kalau tidak didasarkan atau dijiwai oleh nilai-nilai Al-Quran, yaitu tidak sempurna. Kemudian dalil yang lain bahwa ekonomi Islam itu ada ya, kalau secara filosofis atau filsafat ini dasar ontologisnya ada ya, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke Islam ya secara kafah, menyeluruh ya. Oleh karena itu dalam kita menjalankan perintah Allah di dunia ini, termasuk dalam bermuamalah ya harus mendasar pada nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian pertanyaannya yang selanjutnya, apakah memang Islam itu mengatur kehidupan ekonomi gitu ya, mengatur sistem ekonomi? Ya, para ulama misalnya dalam kajian mereka, salah satu al-maqasid asy-syariah yang 5 ya, yang disebut al-maqasid asy-syariah ad-daruriyah ya, yang esensial tujuan syariah itu adalah selain hifdzuddin, hifdzun nafas, kemudian ada hifdzul mal ya, menjaga harta. Harta ini bisa dikatakan simbol dari ekonomi gitu. Kemudian misalnya kalau kita lihat firman Allah lagi di surat Al-Qasas ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi Allah memerintahkan supaya kita ya berusaha untuk mencari ya kehidupan akhirat sebaik mungkin, tapi tidak melupakan kehidupan dunia. Nah, kalau kita baca tafsir, sesungguhnya ya yang dimaksud dengan ayat ini bukan keseimbangan dalam arti kalau persentase 50-50, tetapi kehidupan dunia ini termasuk kehidupan ekonomi. Simbolnya adalah harta, mestinya ditujukan untuk kehidupan akhirat. Karena memang faktanya ya, banyak ajaran Islam yang harus kita lakukan itu memerlukan support atau dukungan kekayaan atau harta. Dan inilah salah satu esensi ekonomi, yaitu bagaimana mengelola aset atau sumber daya. Contoh sederhana, kalau kita akan pergi ibadah haji, khususnya kita di Indonesia, ya harus punya uang. Secara keekonomian, hitung-hitungan yang actual atau real cost-nya itu sekitar 70 juta. Ya, tetapi beberapa waktu yang lalu DPR ya dan pemerintah sudah sepakat menetapkan 39,9. Jadi ada subsidi sebenarnya ya. Setiap jamaah haji yang berangkat itu ada subsidi sekitar 30 juta. Nah, ini menunjukkan pentingnya ekonomi. Kemudian contoh yang lain, zakat, infak, sedekah, wakaf itu juga memerlukan harta. Ini juga menunjukkan bagaimana sesungguhnya aspek ekonomi itu merupakan aspek yang penting dalam Islam. Kemudian misalnya ya kita lihat lagi di surat Jum'ah. Ini sebenarnya yang ingin saya tekankan, bagaimana Islam itu tidak memisahkan urusan dunia dan akhirat. Ya, menurut keyakinan saya sampai saat ini, ya di Islam ya syamil, sempurna, tidak ada sekularisasi urusan dunia dan akhirat, tidak bisa dipisahkan. Misalnya di surat Al-Jum'ah, wa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardh. Ya. Jadi setelah sholat Jumat
ya kita diperintahkan. Jadi fi'ilnya ini memang fi'il amr. Nah, fi'il amr atau kata perintah dalam bahasa Arab itu maknanya bisa macam-macam. Bisa wajib, bisa mubah gitu. Nah, para ulama sebagian besar mengatakan perintah di ayat Jum'ah ini adalah mubah atau membolehkan. Ya. Jadi kita bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki. Jadi sudah sangat jelas sesungguhnya Islam ya itu mengatur kehidupan ekonomi, tetapi detailnya ya karena kalau kita bicara sistem berarti kita bicara tentang struktur dan proses. Nah, struktur kelembagaan misalnya ini diserahkan kepada masyarakat yang ada saat itu. Jelas akan berbeda sistem pada zaman Nabi Muhammad SAW dengan sistem yang sekarang. Tetapi secara esensi nilai-nilainya itu ada. Misalnya bagaimana Islam ya membela kaum mustadhafin dengan berbagai ajarannya yang sering disebut filantropi Islam, ada zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, kalau di dunia modern ada alat untuk mengukur ketimpangan antara kaya dan miskin yang terkenal misalnya indeks Gini. Jadi apakah ada ketimpangan yang besar antara yang kaya dan yang miskin secara rata-rata? Tentu saja kalau kita menggunakan angka-angka atau statistik ya, yaitu secara rata-rata. Ya, itu salah satu ajaran Islam misalnya bagaimana kita mengembangkan ekonomi. Bukan berarti kita dilarang kaya. Ya. Sepemahaman saya justru kita sebagai seorang muslim sebisa mungkin kita menjadi orang kaya, tetapi dengan kekayaan itu ya kita bisa membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Begitu juga di level negara. Ya, kalau kita bicara ekonomi biasanya dibagi mikro dan makro. Jadi kalau makro itu levelnya sistem, paling tidak atau satuan terkecil biasanya negara, tapi juga ada yang ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu dalam satu organisasi, misalnya perusahaan dan lain sebagainya. Jamaah Isya rahimakumullah, kalau kita sederhanakan misalnya bahwa perekonomian yaitu disimbolkan dengan perdagangan misalnya, Allah mengajarkan supaya kita dalam melakukan perdagangan ini jujur. Secara spesifik misalnya wa auful kaila idza qiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jadi kalau kita menimbang harus sesuai ukuran, tidak boleh bohong, tidak boleh menipu, harus jujur. Kemudian secara spesifik lagi misalnya ya kalau kita di level negara itu kita mengenal APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Itu ada catatan-catatannya. Jadi asetnya berapa, kemudian hutangnya berapa. Nah, bagi yang tertarik ya nanti silahkan dikaji lagi APBN kita. Ya, perkembangan hutang itu semakin naik atau semakin turun. Ya, silahkan nanti dikaji. Tetapi yang saya katakan misalnya bahkan ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an di surat terpanjang yaitu Al-Baqarah 282 misalnya, di situ Allah sudah memberikan pesan ya supaya dalam hutang atau hutang berutang gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jadi supaya ada pencatatan. Nah, ini beberapa prinsip. Nah, sekarang saya akan sajikan beberapa data dan fakta misalnya karena ini kan kontribusi. Ya, sistem ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi nasional. Yang pertama ya misalnya di tahun 2018 ini sebenarnya Bank Indonesia itu sudah mengembangkan arsitektur ya pengembangan ekonomi syariah. Itu sudah sangat detail. Artinya apa? Yang di Bank Indonesia itu orang-orang pintar biasanya kalau alumni FEB UGM itu cita-citanya paling tidak zaman saya kuliah dulu itu kalau lulus kerja itu milihnya dua, jadi dosen FEB UGM atau bekerja di Bank Indonesia gitu. Ya, saya hanya akan mengatakan yang pintar-pintar itu yang di BI, yang dosen berarti ya mungkin sama ya. Implisit kan begitu. Jadi zaman saya kalau lulus kayaknya mau cita-citanya apa, kerja di BI atau jadi dosen. Nah, artinya sudah dipikirkan saudara-saudara kita yang di Bank Indonesia ya, mereka sudah punya pemikiran bahwa sistem ekonomi Islam ini bisa ya berkontribusi dalam pembangunan nasional. Kemudian fakta yang lain misalnya otoritas jasa keuangan ya OJK itu juga sudah mengembangkan atau punya roadmap ya bagaimana perekonomian Islam itu bisa berkontribusi. Kalau saat ini sih ini ada data misalnya
Untuk perbankan syariah itu ya masih di sekitar 6%, kemudian pasar modal ya, kemudian di industri keuangan syariah non-bank itu juga ada datanya. Tetapi yang menarik misalnya yang dibuat oleh OJK ini ternyata OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan, mereka mencoba mengintegrasikan semua ya aspek dalam ekonomi ini kepada sistem keuangan, dan sudah 10 tahun kalau nggak salah mereka selalu mengembangkan lalu memperbaiki ya roadmap pengembangan ekonomi syariah. Ya misalnya mereka mencoba mengintegrasikan mulai dari sistem perekonomian di masjid ya. Kita bisa bayangkan berapa banyak masjid yang ada di Indonesia ini. Kemudian kalau masjid kita kemarin itu ada sekitar 3 juta ya. Tinggal mengalihkan berapa masjid yang kita punya. Jadi berapa potensi ekonomi Islam kita. Kemudian dikaitkan dengan industri, pariwisata dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir misalnya ada fakta bahwa di negara kita ini pun ada yang namanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jadi sebelumnya hanya KNKS ya, Komite Nasional Keuangan Syariah, tapi disadari pentingnya ekonomi yang sektor yang lain maka diintegrasikan menjadi ekonomi dan keuangan syariah. Mereka juga sudah mempunyai roadmap ya, nanti silahkan jamaah untuk mengkaji lebih detail, tersedia di informasi publik. Tetapi sebagai penutup ya, dengan keyakinan kita sebagai muslim ya dan mukmin, termasuk mukminat ya dan muslimat yang ada di masjid ini khususnya dan juga jamaah yang ada dimanapun, kita harus ingat pada firman Allah di surat Al-A'raf ini sebagai penutup, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi kontribusi terbesar sistem perekonomian Islam yaitu pada barokahnya. Jadi kalau angka-angka tadi yang saya sebutkan itu bisa dihitung ya, karena itu kasat mata, ada data-datanya dengan catatan datanya benar. Cuman masalah sekarang kan kadang-kadang data ini nggak benar. Tetapi sebenarnya yang paling penting yang ditegaskan oleh Allah Al-A'raf ya 96 adalah bagaimana dengan amanu wattaqau, salah satu implementasi iman dan takwa adalah mengamalkan sistem perekonomian Islam. Maka insya Allah kita akan mendapatkan barokah tidak ada di dunia tapi juga di akhirat. Makna barokah secara sederhana adalah kebaikan yang luas dan abadi atau kekal. Jadi kalau ditanya sebenarnya mana yang kontribusi nyata dari sistem perekonomian Islam, paling tidak ada dua berkontribusi secara kasat mata, ada hitung-hitungannya tadi potensi perekonomian Islam, tapi juga yang tidak kalah penting adalah barokah yang bisa kita peroleh kalau kita menerapkan ajaran Islam. Oleh karena itu di kesempatan malam ini saya berpesan pada diri saya sendiri dan juga jamaah semuanya, ya mari kita tunjukkan bahwa kita muslim yang baik, kita orang yang bertakwa, maka kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam, termasuk di dalamnya sistem perekonomian, mulai dari yang sederhana. Mohon maaf kalau ada yang masih menggunakan perbankan konvensional, ya kalau tidak mau berganti ya bukalah rekening perbankan syariah. That's very simple. Ya. Kemudian banyak lagi yang bisa kita praktekkan. Mari kita berinfak, zakat, sedekah karena adalah implementasi sistem perekonomian Islam. Nasrun minallah wa fathun qarib. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.